mengubah atau menggunakan data grafik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam mencari data itu tentunya kita bereksperimen. Jadi eksperimen ini misalkan kita mereaksikan A dengan B untuk mendapatkan C, kemudian kita amati gitu ya. Kita amati secara langsung maupun tidak langsung. Jadi maksudnya yang langsung itu ya. Jadi secara langsung itu adalah kita melihat perubahan dari jumlah mol reaktannya maupun kita melihat dari produknya itu seperti apa gitu ya. Jadi komposisi produknya itu kita cari dengan cara analisa gitu ya. Jadi misalkan kalau mencari komposisi dalam fase gas itu berarti kita menggunakan GC gitu ya. Atau kalau misalkan bentuknya aqueous atau campuran dalam bentuk fase aqueous berarti kita menggunakan misalkan dengan HPLC gitu ya. Nah, sebelum membuat membuat model yang lebih besar, jadi di dalam industri tentunya dicoba dulu dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih sederhana gitu ya. Baru nanti data tersebut diolah, kemudian kita bisa memperhitungkan seberapa besar nanti bila kita praktekkan dalam industri gitu. Nah, percobaan eksperimen mencari bersama laju reaksi itu. Jadi bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung tadi kita melihat komposisi produk dan reaktan, maka yang tidak langsung berarti kita bisa menggunakan perubahan fisik ya. Perubahan fisik itu berarti ada perubahan, misalkan kalau di sini indeks bias gitu ya, lebih keruh misalkan gitu ya, atau mungkin hasilnya lebih berubah warna dan sebagainya itu. Jadi itu bila kita lihat secara fisik atau tidak langsung. Kemudian reaksi dalam fase gas biasanya kalau mau menghitung itu ya, berarti kita buat dalam bentuk tekanan. Jadi satuan tekanan, karena sebenarnya kan tekanan parsial dari masing-masing senyawa itu kan berbeda gitu. Jadi kita bisa melihat perubahan. Sedangkan tekanannya semakin tinggi ya berarti sudah mulai terjadi reaksi kan seperti itu. Nah, kemudian laju reaksi homogen gitu ya. Nah, kalau secara sederhana misalkan skala lab kan peralatannya juga tidak terlalu rumit. Jadi biasanya reaktor batch itu ya dalam bentuk misalkan menggunakan Erlenmeyer atau Baker glass gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau skala lab. Nah, kemudian kalau misalkan kita perbesar gitu ya, kita perbesar berarti kita kan harus menghitung baik material maupun dimensi daripada reaktor kan gitu ya. Nah, sekarang kalau secara sederhana ya, kita melihat perubahan mol atau perubahan dari volume perubahan konsentrasi seperti itu. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan laju reaksi itu min RI sama dengan min 1 per V dNI per dt atau sama dengan min DCI per dt, karena perbandingan mol dengan volume akan menghasilkan konsentrasi gitu ya. Ini ya. Nah, misalkan kita punya data gitu ya, punya data kinetika, berarti yang perlu disimpan atau kita collect datanya adalah yang pertama konsentrasi gitu ya, konsentrasi, tekanan, waktu, kemudian suhu. Jadi misalkan kita reaksi tersebut tidak berjalan secara isotermal, berarti kan ada perubahan suhu. Kalau perubahan suhu ya berarti kita harus mencatat perbedaan suhu setiap ada perubahan waktu. Bentar, ini belum saya share, bentar ya.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap tetapan laju reaksi. Jadi kalau kemarin belajar persamaan hukum Arrhenius, berarti kita melihat adanya hubungan antara suhu dengan konstanta atau tetapan laju reaksi K itu ya, seperti itu. Nah, maka ada beberapa metode untuk menyelesaikan atau menganalisa data kinetika itu untuk menjadi suatu persamaan kinetik gitu ya. Jadi yang pertama ada metode diferensial ya. Berdasarkan diferensiasi konsentrasi terhadap waktu itu. Jadi penyelesaiannya dengan cara diferensial. Jadi kita menyelesaikan persamaan dengan diferensial gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode integral. Jadi menggunakan integrasi karena persamaannya kan perubahan ya, perubahan ini berarti D ya, atau diferensiasi. Berarti penyelesaiannya dengan integral. Kita integralkan persamaan diferensial tersebut. Kemudian yang ketiga ada metode isolasi. Nah, yang kita bahas di sini adalah metode diferensial dan metode integral. Gitu. Nah, untuk metode diferensial, kita lihat dari persamaan laju reaksi dulu ya. Min RA sama dengan min DCA per DT atau sama dengan KCA pangkat N. Nah, sekarang kalau ada data ya, data yang Anda collect, Anda simpan, itu adalah waktu, kemudian kalau misalkan dianalisa yang terlihat kan adalah perubahan konsentrasi ya, berarti T dan C gitu ya. Kemudian data tersebut kan ada beberapa waktu, kemudian ini juga beberapa konsentrasi, kemudian Anda hitung delta T-nya, delta CA dan min DCA per DT dengan penyederhanaan atau pendekatan min delta CA per delta T. Nah, pada saat 0 misalkan ya, pada saat T sama dengan 0 atau mula-mula, CA adalah sama dengan CA mula-mula atau CA 0 gitu ya. Berarti delta T, delta CA belum ada. Kemudian ketika misalkan T pertama, T sama dengan T1 dan CA-nya adalah CA1, delta T-nya adalah T1 dikurangi 0 dan delta CA-nya adalah CA0 dikurangi CA1. Nah, ini kalau delta CA-nya ya. Delta CA-nya adalah CA1 dikurangi CA0. Kemudian karena pengurangan negatif pengurangan ya. Negatif delta CA per delta T Anda cari masing-masing di sini ya. Dan seterusnya. Baru Anda buat grafik nanti. Nah, grafiknya apa? Nah, grafiknya itu kita lihat dari persamaan garisnya dulu. Ya, kalau misalkan belum diketahui orde berapa gitu ya, berarti kita menggunakan pendekatan. Kan mungkin Anda sudah diajarkan ya, jadi sudah mendapatkan bagaimana kalau kita mau menyelesaikan, misalkan belum tahu ordenya, pendekatan dengan menggunakan grafik. Grafik itu harus lurus gitu. Jadi kalau misalkan kita anggapannya menduganya pertama orde 1. Berarti ketika kita menyelesaikan atau menganalisa data tersebut dengan metode persamaan kinetika orde 1, berarti garisnya juga harus lurus gitu ya. Tapi ketika ternyata sudah digambar garisnya tidak lurus, berarti kita harus mencoba lagi dengan orde yang lain gitu. Berarti biasanya kita tambahkan dari orde 1, kemudian dicoba dengan orde 2 dan seterusnya gitu ya, sampai ketemu bahwa ada regresinya itu garis lurus gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi kita lihat dari persamaan laju reaksi. Kan ini ya, min RA sama dengan min DCA per DT atau sama dengan KCA pangkat N. Kemudian kalau ini menyelesaikan dengan diferensial, berarti kita harus menyelesaikan juga dengan diferensial. Nah, sekarang kita buat secara linear. Berarti kalau supaya linear itu persamaan garis tadi itu berarti harus tidak boleh harus lurus ya atau linear ya. Berarti ini kita supaya bisa kita hilangkan pangkatnya untuk menyelesaikan persamaan ini, kita buat len ya, len atau log.
Nah, di sini kita gunakan len min RA sama dengan len min DCA per DT sama dengan len, nah ini len K ya, kalau bentuk perkalian berarti kalau dilenkan sama dengan penjumlahan gitu ya, sama dengan len K ditambah len CA pangkat N ya, karena ini adalah pangkat berarti bisa turun menjadi pengali kan gitu ya, pengali dalam bentuk N kali len CA gitu. Nah, kemudian kalau sudah punya persamaan ini, berarti grafiknya adalah, kalau kita lihat ya, kalau kita turunkan, ini persamaan untuk garis lurus ini tadi, len min RA sama dengan len min DCA per DT sama dengan len K ditambah N len CA. Kalau lihat dari sini, ini kan persamaan garis lurus. Atau kalau dulu matematika ya, matematika kita menulisnya biasanya Y sama dengan ini ya, absis ordinat gitu ya, Y sama dengan len K, Y sama dengan MX plus C gitu ya, seperti itu, betul? Nah, berarti Y-nya atau yang berubah dalam posisi ordinatnya adalah min DCA per DT, len DCA per DT. Kemudian yang X yang merupakan variabel berubahnya adalah CA, ya, berubahnya CA, maka N len CA ini adalah X-nya ya, len CA-nya, karena yang N-nya adalah pengali. Jadi X-nya adalah len CA, maka grafiknya adalah len min delta CA per delta T versus len CA. Kalau sudah grafiknya ya, sudah ada gambar. Nah, karena tadi persamaannya len min DCA per DT sama dengan len K ditambah N len CA, maka intercept, atau kalau dulu matematika kan, interceptnya ini adalah perpotongan antara garis ini dengan ini ya, perpotongan dengan len min delta CA per delta T, maaf. Ini adalah len K-nya. Nah, kalau sudah tahu len K, Anda tinggal mencari ordernya. Bisa secara matematis tadi ya, kalau sudah ini sudah tahu, ini ambil satu titik, ini juga berarti len K-nya sudah tahu. Nanti kan Anda sudah bisa menentukan nilai N-nya. Bisa juga dengan menggunakan tangan gitu ya, bisa pakai tangan, bisa dengan Anda masukkan ke atau substitusikan ke persamaan mula-mula tadi, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau metode integral, nah berarti penyelesaiannya dengan integral, karena tadi persamaan diferensial kita menyelesaikan dengan integral gitu ya. Ya, kayak buka dari buku sudah. Bentar. Penyelesaian dengan metode integrasi, bentar ya. Nah, ini ya. Nah, metode integrasi tergantung pada juga jenis reaksinya, apakah order 1, irreversible, reversible, seperti itu ya. Contoh untuk yang irreversible order 1 gitu ya, unimolekular berarti sama molekulnya. Ini yang kita tuliskan misalkan A gitu ya. A menjadi produk berarti min RA sama dengan min DCA per DT atau sama dengan K kali CA. Nah, ini bentuk ini kita integralkan gitu. Kalau diferensial tadi kan berarti penyelesaiannya adalah dengan metode diferensial, tetap pakai gambar grafik itu ya. Nah, bedanya kalau integral ini lebih mudah digunakan misalkan untuk data yang memang banyak dan tidak selalu garisnya lurus itu ya kalau digambar. Jadi kita pakai integrasi. Nah, penyelesaian ya berarti ini masing-masing sisi kita integralkan
Jadi min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan KCA. Ini kita integralkan. Nah, kalau mau diintegralkan, berarti CA ini kan diferensiasi terhadap CA. Berarti yang bisa didiferensiasikan, yang bisa diintegralkan adalah yang CA. Maka CA pindah ke sebelah kiri. Begitu. Nah, DT kemana? DT ini kita pindah ke kanan sebagai tunggal ya, karena T-nya hanya satu ya, DT seperti itu. Pindah ke kanan. Maka ini kita integralkan di kedua sisi. DCA per CA negatif integral dari CA0 sampai dengan CA DCA per CA. Batas untuk yang T dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Kan karena T itu kan nggak ada negatif ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini integral dari min DCA per CA adalah sama dengan min ln CA per CA 0. Seperti itu kan. Kemudian integral dari DT adalah T, maka min ln CA per CA0 sama dengan K kali T. Itu. Kemudian yang lainnya bisa kita aplikasikan dalam bentuk konversi ya, dalam bentuk X ya, seperti itu. Begitu pula nanti ada beberapa persamaan untuk yang macam reaksi yang berbeda ya. Jadi kalau seperti ini bimolekular, karena ada dua, ada A, ada B. Seperti itu. Nah, ini silakan dibuka di buku ya. Jadi ini sudah ada persamaan-persamaan untuk beberapa model reaksi dengan sesuai dengan ordernya dan juga sesuai dengan jenis reaksinya, unimolekular atau bimolekular, reversible atau irreversible, seperti itu. Nah, ini ada yang sampai 3 trimolekular seperti ini. Nah, ini penyelesaiannya bisa dipecah ya. Nah, ini nanti Anda baca lagi. Atau ada cara lain, yaitu dengan mengumpulkan atau mengisolasi, namanya isolasi data. Ya. Nah, mengisolasi data nanti tergantung pada jumlah reaktannya, itu seperti itu. Nanti kita lihat, bisa dilihat di buku aja ya. Kemudian kalau misalkan ada reaksi reversibel yang bolak-balik, berarti kita harus membuat masing-masing. Jadi nanti ada yang namanya kesetimbangan. Karena reaksinya kan bolak-balik, berarti ada kesetimbangan. Dalam kondisi setimbang kita menghitung membuat persamaan untuk masing-masing arah gitu ya. Jadi misalkan A menjadi R dan R menjadi A, itu masing-masing memberikan persamaan yang berbeda ya. Persamaan laju reaksi yang berbeda. Gitu. Jadi untuk reaksi A menjadi R dengan K1, konstanta laju reaksinya, kemudian yang R menjadi A, konstanta laju reaksinya adalah K2, maka harus ada yang namanya konstanta kesetimbangan, yaitu perbandingan antara K1 dengan K2. Itu ya. Nah, kemudian untuk model persamaan laju reaksinya berarti kita harus satu per satu. Jadi yang ke arah kanan A-nya apa saja, yang ke arah kiri bagaimana gitu. Ya. Kemudian ada reaksi seri. Nah, kalau reaksi seri kan A menjadi R dan R menjadi S.
Nah, A menjadi R dan menjadi S ini berarti A ke arah R dan R ke arah S itu memiliki konstanta sendiri, dan berarti kita harus membuat persamaan masing-masing ya, persamaan laju reaksi masing-masing gitu. Jadi misalkan ya, dari yang A ke R itu adalah min RA sama dengan min dCA per dt sama dengan K1 kali CA. CA-nya adalah CA0 kali E pangkat min K1 T. Ini yang A ke arah R. Nah, kemudian untuk yang R ini ada yang ke arah S dan dari A ke arah R, maka plus RR pembentukan R adalah dari dCr per dt atau sama dengan K1 kali CA dikurangi K2. Ini negatif karena R ini membentuk S ya. Jadi pengurangan negatif K2 kali CR. Dan pembentukan S berarti dCs per dt positif karena pembentukan ya. Sama dengan K2 kali CR. Gitu. Nanti kita total ya, kita total semua reaksi, semua persamaan laju reaksi kita total. Nanti kalau untuk penurunannya Anda bisa lihat di buku ya. Maka nilainya 14. Nah, nilainya adalah untuk mencari CR adalah sama dengan CA0 kali K1 kali E pangkat min K1T dibagi K2 min K1 ditambah E pangkat min K2T per K1 min K2. Itu CS-nya adalah CA0 kali 1 ditambah K2 per K1 min K2 E pangkat min K1T ditambah K1 per K2 dikurangi K1 E pangkat min K2T begitu. Nah, untuk reaksi seri, langkah yang paling lambat yang menentukan laju reaksi. Begitu. Nah, kemudian nanti juga Anda bisa mencari CR maksimum. Karena ini kan posisi di tengah ya. R ini adalah intermediate. Maka untuk mencari nilai konsentrasi R yang maksimum juga sudah bisa kita cari dari persamaan CR sama dengan CA0 K1 kali, ya ini ya, dalam kurung ini. Seperti itu. Karena apa? Untuk maksimum berarti kan dari ini ya, dCr per dt sama dengan 0. Ini adalah nilai maksimum dan minimum kan gitu ya, dulu di matematika. Berarti kalau mau maksimum kita diferensialkan terhadap T ini harus nilainya sama dengan 0. Maka ini harus sama dengan 0. Begitu. Sehingga nanti Anda bisa menentukan CR max-nya seperti ini. Nah, dan T max-nya bisa kita cari dari ln K2 per K1 dibagi K2 min K1 dari mana? Nah, ini dari persamaan yang tadi kita turunkan sama dengan 0. Begitu. Kemudian reaksi paralel. Nah, reaksi paralel terjadi bila ini ya, A ini bisa menghasilkan dua produk secara bersamaan, yaitu dengan K1 A menjadi R dengan konstanta laju reaksi K1 dan A menjadi S dengan konstanta laju reaksi K2. Begitu. Begitu ya. Nanti kemudian yang berbeda ketika Anda mencari nilai CR dan CS ini pasti berbeda ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini ada contoh soal. Nah, Hollin dan Jungers mengadakan percobaan reaksi antara asam sulfat dan dietil sulfat dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Jadi H2SO4 ditambah C2H5 2 kali SO4 menjadi 2C2H5SO4H. Kemudian reaksi dijalankan secara isotermal pada suhu 22,9 derajat Celcius dengan konsentrasi reaktan mula-mula masing-masing 5,5 gram mol per liter, dan datanya diperoleh data waktu serta konsentrasi dari H2SO4. Gini ya, Ca mula-mula ya. Jadi Ca-nya disuruh mencari tetapan laju reaksi dan order reaksi. Maka kalau kita selesaikan dengan persamaan diferensial, ya,
Dari data ini, ya dari data tersebut, sebenarnya konsentrasi awal H2SO4 dan C2H5 2 kali SO4 sama. Ini ya. Maka min RA-nya sama dengan min DCA per DT, sama dengan KCA pangkat N, dan persamaan ini yang tadi ya. Kita buat grafiknya berarti antara min delta CA per delta T versus ln C. Ya, ini datanya. Kemudian kita buat grafiknya ya. Seperti ini. Ini grafiknya. Kemudian, nah, grafik tersebut kita cari slope-nya. Nah, slope-nya Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan negatif 2. Karena ini betul ya, negatif ya. Karena arahnya ke bawah. Nah, kemudian, maka order reaksinya adalah sama dengan 2. Tetapan laju reaksinya dibuat dengan membuat grafik hubungan CA kuadrat versus min delta CA. Nah, ini ya. Ini secara diferensiasi gitu. Nah, slope-nya K sama dengan 6,05. Ini adalah K-nya. Jadi slope-nya itu K kalau ketika kita turunkan. Nah, kemudian metode integrasi kita gambar ya. Kita gambar pakai dugaan. Reaksinya orde 2 atau orde 1 gitu ya. Nah, ketika kita lihat, bentar kita kembali, ketika kita lihat ini, lihat bersama mekanisme reaksinya, sebenarnya ini kita lihat bisa kita anggap karena ini sama dengan ini, berarti 5,5 ya, sama-sama 5,5, A dan B ini sama, CA sama dengan CB, CA 0 sama dengan CB 0, maka bisa kita anggap CA0 sama dengan CB0, berarti anggap aja salah satu, berarti sama dengan CA0 atau 2A, gitu ya. 2A menjadi ini 2D, maka bisa kita duga bahwa ini adalah orde 2. Ini untuk integrasi ya. Kemudian min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan KCA pangkat 2. Mana orde 2. Kemudian kita integralkan karena ini integrasi ya, metode integrasi. Kita dapatkan hasil integrasinya adalah 1 per CA dikurangi 1 per CA0 sama dengan K kali T. Nah, sudah tahu dari data soal, ini ya data soalnya, dibuat grafik antara 1 per CA ini ya, versus T. Karena apa? Karena CA0 nilainya tetap, K juga nilainya tetap, maka 1 per CA versus T. Begitu grafiknya ini. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah betul ya, berarti dugaan kita orde 2 karena garisnya lurus. Nah, kalau sudah kita cari slope-nya. Slope-nya diketahui 6,06 kali 10 pangkat negatif 4. Kalau tadi slope-nya 6,05. Sama ya. Nah, cara metode integrasi sama metode diferensial sama. Seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan mungkin untuk ini? Silakan. Belum ada, Bu. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin belum dibahas, belum di ini ya, belum dijawab soalnya karena belum saya berikan. Maaf, ini saya share ya yang kemarin. Saya share di chat ya, silakan dibuka. Nah, silakan dibuka nanti. Kemudian, nah ini silakan dikerjakan yang kemarin ya, yang soal kemarin yang saya minta tolong. Nah ini, nomor 2 dan nomor 3, silakan dikerjakan sekarang.
16 kali 10 pangkat min 6 liter per gram mol kali detik. Kemudian dicari energi aktivasi dan faktor frekuensi. Berarti cari ln A dan mencari E, gitu ya. Ada yang bisa? Dan nomor 2. Izinin jawab. Silakan Mbak Dia. Tapi saya ngerjakannya dicoret-coretan, Bu. Mana aja, gimana caranya? Gimana caranya? Untuk yang energi aktivasi itu pakai rumus yang ln K2 per K1 sama dengan E per R dikali 1 per T1 min 1 per T2. Nah, itu dapat energi aktivasi ya. Iya. Terus kalau faktor frekuensinya itu yang A itu kan, Bu, ya? betul. Yang K sama dengan A kali E pangkat min K sama dengan A kali E pangkat min E per RT. Betul. Jadi kan E-nya sudah ketemu, ambil aja salah satu suhu sama ambil salah satu suhu sama K. Jadi kan nanti ketemu nilai A kan begitu. Ya, terima kasih Mbak Dia. Iya, Bu. Yang B?
Nomor 2B. Nomor 3. Permisi Bu, mau Silakan. mencoba menjawab nomor 3. Mm-mm. Jadi yang nomor 3 itu dari tabel itu dijadikan len-K dulu sama 1/T. Dari len-K sama 1/T itu dijadikan ke grafik, terus dicari delta Y sama delta X-nya untuk mencari slope, kemudian mencari E-nya, dan dengan rumus min E per R hasilnya 99,573. Gitu. Terima kasih, Mbak. Jadi, nah ini kan ya. Jadi persamaannya itu kan sebenarnya K sama dengan A atau K0, boleh pakai A, boleh pakai K0, kali E pangkat min E per RT. Nah, kemudian persamaan dapat dinyatakan, kan berarti, atau kita buat len semua ya, berarti len K sama dengan len A atau len K0 dikurangi E per RT. Nah, grafik atau gambar untuk datanya ya, itu adalah dari len K ini versus 1/T, kan begitu ya, versus 1/T, karena yang diketahui kan K sama T-nya ya. Kemudian nanti grafiknya ini diperoleh garis, kemudian slope-nya adalah E per R ya, slope-nya E per R, R-nya diketahui, kemudian E-nya bisa ditemukan, begitu ya Mbak Farah, terima kasih. Iya Bu. Nah, kemudian yang 2B belum ada yang tahu? Nomor 2B.
Belum ada? Nah, yang apa namanya ini? Yang diketahui itu kan ada energi aktivasi, gitu ya. Nah, kalau mau mencari misalkan berdasarkan dengan apa ini namanya? Menggunakan termodinamika, berarti kita punya sebenarnya standar entalpi sama standar entropi kan begitu ya. Nah, nanti yang diketahui kan biasanya pada suhu STG ya. Berarti standarnya pada suhu 373 Kelvin kan gitu ya. Berarti kalau 600 bagaimana? Ya berarti Anda menyesuaikan. Kalau 600 berarti diubah apa namanya menjadi berapa nilainya kan gitu. Kalau misalkan yang diketahui delta H-nya adalah delta H standar dan delta S-nya juga delta S standar kan begitu ya. Mungkin dari saya seperti itu, kemudian saya lanjutkan ke ini ya, tinggal yang satu lagi untuk review mengenai bagaimana pengaruh suhu terhadap terhadap laju reaksi. Nah, ini ya, suhu terhadap laju reaksi. Maka bisa kita lihat kembali lagi ke persamaan ini ya, Arrhenius, hukum Arrhenius, K sama dengan K0 atau tadi pakai A boleh, kali E pangkat min E per RT, dengan E-nya adalah energi aktivasi. Kemudian kalau ada perubahan suhu, berarti kita bandingkan ln K2 per K1 sama dengan E per R kali 1 per T1 dikurangi 1 per T2, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti tadi kita gambar antara ln K sama 1 per T, maka bisa kita temukan slope itu sebesar min E per R. Jadi E-nya bisa ditemukan kan gitu ya. Nah, sekarang misalkan yang diketahui adalah dalam bentuk tekanan gitu. Nah, ada contoh di sini, ada sebuah studi eksperimen ya dari dekomposisi A dalam suatu reaktor batch menggunakan satuan tekanan menunjukkan perbedaan antara dua suhu ini ya, 400 Kelvin min RA-nya 2,3 PA pangkat 2 dan 500 Kelvin min RA-nya 2,3 PA pangkat 2. Nah, ternyata kalau dari sini kan kita lihat baik pada suhu 400 maupun 500 itu kan laju reaksinya sama ya, gitu ya. Nah, laju reaksinya sama. Terus bagaimana kan gitu. Yang pertama pertanyaannya disuruh mencari energi aktivasi dengan menggunakan satuan yang ada. Satuannya di sini adalah tekanan. Itu ya. Yang kedua mengubah laju ini ya, ekspresi laju ini dalam bentuk konsentrasi, karena tadi kan dalam bentuk PA ya. Sekarang dalam bentuk konsentrasi. Itu bagaimana? Nah, sekarang kalau kita lihat masih dalam suhu range suhunya 400 Kelvin, 500 Kelvin, kemudian tekanannya diketahui tidak berlebih ya, not excessive, berarti tidak berlebihan. Berarti kita bisa menggunakan hukum gas ideal, gitu ya. Nah, sekarang kalau dilihat tadi pada suhu yang berbeda ternyata min RA-nya juga tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah berarti E-nya itu sama dengan 0, atau kalau melalui perhitungan ln K2 per K1 sama dengan ln 2,3 per 2,3 sama dengan 0. Berarti energi aktivasinya sama dengan 0. Nah, kemudian PA diubah menjadi CA, kemudian cari E-nya. Nah, RA itu sama dengan satuannya kan mol per meter kubik kali detik. Kemudian bentuk tadi kan dalam PA ya. 2,3 ini konstantanya, yaitu satuannya mol per meter kubik kali detik kali ATM kuadrat, karena PA-nya adalah dalam bentuk ATM atau tekanan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dengan gas ideal berarti kita bisa mengubah tekanan menjadi konsentrasi dengan menggunakan gas ideal ya, hukum gas ideal. PV sama dengan nRT, maka P sama dengan N per V kali R kali T. Gitu. Dan N per V adalah sama dengan CA. Gitu ya. Nah, kalau sudah lihat persamaan yang tadi itu ya,
min RA sama dengan 2,3 kali PA kuadrat, maka min RA sama dengan 2,3, P-nya kita ubah ke CA kali R kali T, karena ini kuadrat, berarti CA kuadrat R kuadrat T kuadrat. Nah, sekarang kalau yang diketahui 400 Kelvin, ini kan mau nyari ini ya, nyari E-nya ya. Pada 400 Kelvin, berarti kita substitusi T-nya di sini adalah 400 Kelvin. Kemudian persamaannya menjadi min RA1 sama dengan 0,0025 CA kuadrat. Begitu, dan yang 500 Kelvin, min RA2 sama dengan 0,0039 CA kuadrat. Nah, sudah. Sekarang kita bisa mencari nilai E-nya. E-nya kan tadi sama dengan apa? R kali T1 T2 per T2 min T1. Yang ini tadi, yang di nah ini ya. R T1 T2 per T2 min T1 kali ln K2 per K1. Ya, sudah ya. Masuk. Didapatkan nilai energi aktivasi sebesar 7.394 Joule per mol. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, besok kita latihan soal ya. Ini nanti sudah saya berikan soal dulu. Besok kita bahas, atau mungkin pagi sebelum kuliah, atau mungkin waktu kuliah saja nggak apa-apa dikerjakan berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk ya, seperti itu. Kemudian, nah ini saya belum dapat nama kelompoknya, jadi nanti silakan disampaikan waktu penjelasan namanya siapa-siapa aja gitu ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Enggak? Ada pertanyaan enggak? Nah, biasanya presensi ya. 3A. Mas Ahmad Basit Sahiyuddin. Ya, Bu. Amani Mufliha. Hadir, Bu. Ari. Hadir, Bu. Balkis. Kalista. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Mbak Dia tadi. Mbak Dwi. Hadir. Mbak Elva. Hadir, Bu. Mas Fajar. Hadir, Bu. Farah. Hadir, Bu. Fidela. Hadir, Bu. Mbak Vidya. Geraldo. Hadir, Bu. Humaira. Hadir, Bu. Laili. Hadir, Bu. Muhammad Sodik. Hadir, Bu. Nurlaili. Hadir, Bu. Nur Sa'diah. Hadir, Bu. Puspita Tri Haning. Hadir, Bu. Putri Sabila. Hadir, Bu. Ronald Kagen. Belum ada. Mbak Sylvia Aril. Hadir, Bu. Mbak Sylvia Eka. Hadir, Bu. Terima kasih. Oh ya. Oh, Mbak Balkis ya. Sudah, mungkin ada pertanyaan enggak? Ini masih review ya, jadi kita masih membahas yang TRK 1. Kalau nggak ada pertanyaan, siapa? Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Silakan, Mbak Diva ini mana ya? Oh iya, Mbak Diva. Ya, kenapa Mbak? Gimana? Untuk soalnya itu dikasihkan besok ya, Bu? Bukan sekarang. Besok apa sekarang ya? Sama aja, besok aja Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Kan per kelompok aja cepat mungkin. Besok aja ya? Bu. Jadi nanti ada soal, silakan dikerjakan. Nanti kalau misalkan ada berikutnya ya, yang TRK 2 kita sudah masuk TRK 2, nanti juga seperti itu aja ya, kecuali nanti ada kuis sama karena nggak ada UAS ya, kuis sama UAS silakan dikerjakan sendiri gitu ya. Kalau yang ini tugas silakan bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Begitu
untuk pembahasan tugas yang akan dikerjakan nanti adalah ya TRK 1 itu mulai bab 1, 2, dan 3. Begitu. Kalau enggak ada, saya live ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Iya, saya tutup ya. Terima kasih, Bu.